Di bentangan langit komersial yang luas, ada sebuah pertempuran yang tak pernah usai. Sebuah duel antara dua raksasa, dua dinasti, yang terus bersaing untuk supremasi. Mereka adalah tulang punggung penerbangan modern, mengangkut jutaan dari kita. Setiap harinya, melintasi benua dan samudra di satu sudut. Sang legenda dari Amerika yang terus berevolusi, Boeing, dengan generasi terbaru dari pesawat terlaris sepanjang masa, 737 MAX. Di sudut lain, sang penantang inovatif dari Eropa yang semakin mendominasi, Airbus, dengan andalan mutakhirnya, keluarga A320neo. Keduanya menjanjikan hal yang sama, efisiensi bahan bakar yang luar biasa, jangkauan yang lebih jauh, dan teknologi yang lebih canggih. Namun di balik janji itu, terdapat filosofi desain yang sangat berbeda, pengalaman pilot yang kontras, dan bahkan babak kelam yang mengubah wajah industri selamanya. Selamat datang di Flightlog hari ini, kita akan melakukan bedah tuntas. Bukan sekadar melihat siapa yang lebih baik, tapi memahami mengapa mereka berbeda. Siapakah yang benar-benar layak menyandang gelar Raja Baru di langit? Sejarah dan filosofi desain. Untuk memahami persaingan ini, kita harus mundur sejenak. Boeing 737 pertama kali terbang pada tahun ke-1967. Sejak saat itu, Boeing memegang teguh filosofi evolusi. Mereka terus memperbarui dan memodernisasi desain yang sudah terbukti andal. Ini membuat para pilot yang sudah terbiasa dengan 737 bisa beradaptasi dengan mudah ke versi MAX Airbus. Di sisi lain, datang dengan pendekatan revolusioner. Saat A320 lahir di tahun 80-an, ia membawa teknologi yang belum pernah ada di pesawat sekelasnya, seperti sistem fly-by-wire. Filosofi mereka adalah memulai dari lembaran baru untuk menciptakan pesawat yang paling efisien dan modern dari awal. Bagian 2, arena utama, efisiensi, dan mesin nama Max dan Neo sendiri merujuk pada jantung pacu mereka, mesin generasi baru. Keduanya menawarkan pilihan mesin CFM LEAP yang sangat efisien. Ukuran kipas yang lebih besar dan material komposit canggih membuat kedua pesawat ini 15 hingga 20% lebih hemat bahan bakar dibandingkan generasi sebelumnya. Sebuah angka yang sangat signifikan bagi keuntungan maskapai. Bagian 3, kokpit dan pengalaman piloti. Sinilah letak perbedaan paling fundamental. Boeing mempertahankan yoke atau kemudi tradisional yang terhubung secara fisik, memberikan nuansa kontrol yang lebih langsung. Airbus, sejak awal, menggunakan side stick yang terhubung ke sistem fly-by-wire. Komputerlah yang menerjemahkan input dari pilot menjadi gerakan pada sayap dan ekor, lengkap dengan proteksi yang mencegah pilot melakukan manuver berbahaya. Dua pendekatan yang sangat berbeda, yang sering menjadi perdebatan sengit di antara para penerbang. Bagian 4, kenyamanan. Penumpang dan kabin. Bagi kita sebagai penumpang, perbedaan yang paling terasa mungkin hanya beberapa sentimeter. Kabin Airbus A320 secara konsisten sedikit lebih lebar dibandingkan ke-737. Ini memberikan ruang bahu dan lorong yang sedikit lebih lega. Keduanya pun berlomba menawarkan desain interior modern, seperti Boeing Sky Interior dan Airbus Airspace, dengan pencahayaan LED dan kompartemen bagasi yang lebih besar. Bagian 5, kontroversi dan kepercayaan. Namun, kita tidak bisa membahas duel ini tanpa menyentuh babak kelam dalam sejarah 737 MAX. Dalam upaya menyaingi efisiensi A320neo, penempatan mesin MAX yang baru mengharuskan Boeing menciptakan sebuah sistem bernama MCAS. Sayangnya, sistem inilah yang menjadi pusat dari dua tragedi mengerikan yang membuat seluruh armada 737 MAX di seluruh dunia dilarang terbang selama 20 bulan. Sebuah krisis kepercayaan yang mengguncang Boeing hingga ke pondasinya. Bagian 6, putusan akhir. Jadi, setelah membedah semuanya, siapa raja baru di langit? Jawabannya tidak sesederhana itu. Airbus A320
Neo unggul dalam hal desain yang modern dari lahir, kabin yang sedikit lebih lega, dan rekam jejak keselamatan yang konsisten. Pada generasinya, Boeing 737 MAX, setelah melalui perbaikan perangkat lunak dan pengawasan ketat, menawarkan efisiensi yang setara dan familiaritas yang disukai oleh banyak maskapai dan pilot yang sudah berinvestasi pada ekosistem 737. Mungkin, pemenangnya bukanlah salah satu dari mereka. Pemenang sesungguhnya adalah persaingan itu sendiri. Persaingan tanpa henti yang mendorong kedua raksasa ini untuk terus berinovasi, menciptakan pesawat yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih baik untuk kita semua. Bagaimana menurut Anda? Tim Boeing atau tim Airbus? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya.